umat Allah. Shalom. Sekali lagi boleh sambil lambaikan tangannya. Shalom umat Allah. Shalom. Dimanapun kita berada saat ini, tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh beribadah kembali bersama di ibadah online kita hari ini. Dan tepat di hari kemarin tanggal 26 September Gereja GKRI Philadelphia Bekasi merayakan ulang tahun yang ke-27. Dan itu semua sungguh bukan karena kuat gagah kita semua, tapi itu semua hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah itu saat ini kita mau mulai ibadah kita sekaligus ibadah ucapan syukur atas bertambah usianya dari Gereja GKRI Philadelphia Bekasi. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Pujian syukur lagi kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang kami rasakan luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di tengah situasi dunia saat ini Bapa, di tengah situasi pandemi saat ini Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kau tidak pernah biarkan setiap kami anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau, yang berharap kepada Engkau untuk jatuh tergeletak Bapa. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami mau masuk di hadirat-Mu Bapa. Kami mau puji Engkau, kami mau muliakan Engkau Bapa, untuk pekerjaan tangan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari kami undang Kau hadir Bapa dalam ibadah kami dimanapun kami berada saat ini Bapa. Biar roh puji-pujian penyembahan itu ada dalam mulut kami Bapa. Biar telinga dan hati seorang hamba itu ada dalam kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat setiap kami Bapa. Boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami yang mendengarnya Bapa. Dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah dan beracaralah dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau muji Tuhan kita bersama-sama. Kita mau angkat pujian. Kudus, kudus, kudus.
Kita sudah memuji Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Mari kembali saya mau undang jemaat semua untuk kembali mempersiapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan lagi, Bapak. Kita mau lebih sungguh lagi untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya. Tuhan, kami tahu Bapa, tanpa-Mu kami tak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami Bapa. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Pakai kami jadi alat berkat di tangan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih Bapa. Kita mau angkat pujian. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, Allah kami yang sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau Allah kami yang sempurna. Tuhan
Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, dan di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami rindu Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan kami hidup menggenapi firman-Mu, jadi saksi-Mu, jadi Allahku. Haleluya. Glory bagi Yesus, bekerjalah untuk kami ya Bapa. Kami anak-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami bangga Tuhan menjadi milik-Mu. Sungguh kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Yesus, Kau yang layak terima segala sembah pujian kami. Haleluya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu dengan segala pujian hormat kami, karena kami boleh merasakan dan menikmati semua janji Tuhan. Pagi hari ini kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Engkau tolong sucikan kuduskan kami dengan darah-Mu yang ajaib, supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini
lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Lalu ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sampai sedemikian firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita hari ini, kuat menanggung cobaan. Kisah perjalanan dan kehidupan Tuhan Yesus di dunia untuk menggenapi misi Bapa di sorga, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa dan kutuk, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Tantangan, penolakan, dan penderitaan selalu Tuhan Yesus alami. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk Tuhan Yesus menyerah, berhenti, bahkan pergi meninggalkan pelayanannya bagi manusia yang ia cintai dengan kasih-Nya yang kekal. Misi pelayanan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam ketaatan penuh kepada kehendak Bapa di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, penderitaan yang paling berat yang Tuhan Yesus alami dalam pelayanannya adalah penderitaan Getsemani. Karena di sini Tuhan Yesus berjuang untuk mempertahankan kepentingannya secara pribadi atau melakukan kehendak Bapa atas hidupnya bagi keselamatan umat manusia. Dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Rasa takut yang begitu menghantui Tuhan Yesus menimbulkan kesedihan dan kegentaran. Perasaannya seperti mau mati rasanya. Peluh atau keringatnya mengeluarkan titik-titik darah. Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Satu situasi yang sangat mencekam yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, di Getsemani Tuhan Yesus belajar untuk mempertaruhkan seluruh hidupnya kepada kuasa dan kehendak Bapa dalam ketaatan penuh, sehingga ia dapat menjalani masa-masa sengsara dengan tenang sampai tujuan Allah tergenapi dalam hidupnya. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah misi daripada Bapa surgawi bagi setiap manusia. Pembacaan firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk melihat bahwa sebagai manusia, ketika dicobai dengan penderitaan yang begitu berat, Tuhan Yesus menjadi pribadi yang kuat. Karena bagian yang pertama di dalam ayat yang ke-37 sampai 38. Bahkan di dalam pembacaan kita firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berbagi perasaan atau pergumulan. Sebagai manusia, Tuhan Yesus menyadari bahwa kekuatannya sendiri tidak akan mampu membuatnya dapat melewati penderitaan yang ada. Rasa sedih dan gentar membuat Tuhan Yesus mengungkapkan perasaan hatinya
kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Semakin menjadi satu ketakutan yang sangat bagi Tuhan Yesus. Sekalipun Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak mengerti dan memahami apa yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus, sehingga tidak ada satu tanggapan pun yang Yesus terima dari murid-muridnya, dan kedapatan mereka pun tertidur dan tidak berjaga-jaga bersama dengan dia. Ungkapan isi hati Tuhan Yesus kepada murid-muridnya paling tidak dapat mengurangi rasa sedih dan takut untuk menghadapi cawan penderitaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lalu saya di WA oleh seorang teman saya. Dia sendiri tidak lagi bisa menahan rasa sedih dan takut yang sekian lama dia simpan sendiri tanpa menyampaikan kepada siapapun, sehingga membuat dia tidak tenang, tidak bisa tidur, dan malah sering kali mengalami sakit. Tapi puji Tuhan, dalam keadaan seperti itu Tuhan ingatkan untuk dia dapat berbagi perasaan dan pergumulannya kepada saya. Bukan berarti dia tidak berdoa selama ini, tapi ketika dia dapat menceritakan apa yang ada di dalam hatinya kepada saya, dia merasa ada kelegaan, ada kekuatan, dan paling tidak mengurangi rasa sedih dan takutnya. Firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang-orang percaya untuk belajar berbagi perasaan atau persoalan hidup kita, bukan saja kepada Tuhan, tetapi juga kepada saudara-saudara kita seiman, agar mereka pun dapat mendoakan kita, atau paling tidak mendengar pergumulan yang kita alami, sehingga kita menjadi orang yang tenang, yang dimampukan untuk melewati setiap persoalan dengan sikap hati yang baik. Kalau Tuhan Yesus saja mau berbagi perasaannya kepada murid-muridnya, bagaimana dengan kita hari ini? Doakan dan minta kepada Tuhan agar Ia memberikan orang-orang yang mau mendengar dan mendoakan kita di saat kita tidak mampu. Bagian yang kedua yang kita renungkan pagi hari ini di dalam ayat 39, 46, 42 dan 44 dikatakan Tuhan Yesus berdoa. Perasaan sedih dan takut menghadapi cawan penderitaan menunjukkan sifat manusianya yang lemah. Tetapi secara rohani Tuhan Yesus menjadi pribadi yang kuat karena Ia datang kepada Bapa dalam doa. Bagi Tuhan Yesus, cara terbaik menghadapi cawan penderitaan adalah doa. Karena bagaimanapun penderitaan yang Tuhan Yesus alami tidak dapat dihindari. Itu harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Di dalam ayat yang ke-36 dan bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk percaya kepada kekuatan doa. Karena lewat doa ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mampu menghadapi pergumulan yang berat. Dalam Lukas 22 ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya.
kekuatan yang supranatural Tuhan Yesus terima ketika ia sedang berdoa. Sehingga ia dapat menghadapi dan menjalani penderitaan itu dengan tenang. Kekuatan yang supranatural Tuhan Yesus terima ketika ia sedang berdoa. Hal inilah yang membuat Tuhan Yesus dapat menghadapi dan menjalani penderitaan itu dengan tenang. Doa bukanlah perkara yang sulit yang dapat dilakukan oleh setiap orang percaya. Tetapi doa seringkali tidak mudah untuk dilakukan oleh setiap kita. Hal ini terbukti dengan murid-murid Tuhan Yesus yang disuruh untuk berdoa, malah mereka tertidur. Bagi Tuhan Yesus, doa adalah suatu yang penting, yang serius, yang perlu dilakukan setiap saat oleh setiap orang. Tuhan Yesus berdoa dalam kesungguhan, sehingga membuat peluh atau keringatnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, menunjukkan bahwa untuk melihat kehendak Tuhan dan kekuatan yang supranatural itu terjadi, Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus juga berdoa dengan sikap rendah hati. Artinya Tuhan Yesus mau agar apapun yang diperhadapkan kepadanya, apapun jawaban yang ia terima dari doa yang dipanjatkan kepada Bapa, bukan karena keinginannya, tetapi kehendak Bapa semata. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang rendah dan tidak melihat situasi dan kondisi apapun, tetapi terus berdoa sampai kita dimampukan untuk melihat jawaban atas doa dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga sekali lagi kita dimampukan untuk menjalani semua kehidupan kita dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, puji Tuhan, di gereja kita ada gerakan doa 24 jam, di mana kita bisa melihat ada begitu banyak kekuatan, ada begitu banyak jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita. Karena itu, mari kita terus mengambil bagian di dalam kehidupan. Dari bagian firman Tuhan ini, ada dua hal yang kita perhatikan untuk mencapai kemenangan dari setiap pencobaan yang kita alami, atau kuat menanggung setiap cobaan. Maka yang pertama, kita harus bisa berbagi dengan sesama kita, tetapi juga kita harus datang kepada Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati. Tahu pasti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam kehendak dan rancangan Tuhan yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mengajarkan kami untuk tetap berdiri kokoh dan kuat di hadapan Tuhan, menghadapi setiap tantangan dan pencobaan, sehingga kami mampu melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan berkat Tuhan. Memasuki minggu yang baru di dalam tugas dan tanggung jawab, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong kami. Bungkus kami dengan darah-Mu yang ajaib. Hindari kami dari setiap rancangan jahat iblis, sakit penyakit, dari kecelakaan dan maut. Dimanapun kami pergi, kami terpelihara. Dan semua yang kami kerjakan, kami tahu Tuhan Engkau memberkatinya. Kami berdoa supaya Tuhan menghibur dan menguatkan, menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang mungkin mengalami sakit. Biarlah kuasa darah-Mu yang ajaib menolong mereka
untuk mereka tetap ada di hadirat Tuhan dan menantikan jawaban Tuhan atas setiap persoalan dan pergumulan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan akan setiap pelayanan yang akan kami kerjakan sepanjang minggu. Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami ingat semua hamba-hamba Tuhan, gerejamu di seluruh dunia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah Engkau hadir untuk menolong dan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan, sehingga ada banyak orang datang dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami berterima kasih ada di negara ini. Doa kami supaya Tuhan Engkau menolong dan memberkati Bapak Presiden bersama Bapak Wakil Presiden, semua jajaran dari tingkat yang tertinggi sampai lingkungan di RT RW kami. Tuhan Engkau memberi hikmat, kesehatan dan kekuatan untuk mampu mengelola semua yang sedang Tuhan percayakan bagi kesejahteraan masyarakat bangsa ini. Anak-anak Tuhan dalam pemerintahan, kami pun tahu Tuhan pakai mereka menjadi alat berkat-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, para dokter, para medis, aparat keamanan. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mereka yang sedang sakit di rumah sakit, Tuhan kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu mereka telah sembuh. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.